Oke, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai hierarchical clustering. Apa itu hierarchical clustering? Jadi, hierarchical clustering itu adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data. Nah, dalam hierarchical clustering ini menggunakan analisis cluster, di mana analisis cluster ini merupakan salah satu alat yang penting dalam pengolahan data statistik untuk melakukan analisis data. Dalam hierarchical clustering ini digunakan metode yang pertama itu ada metode data mining. Nah, metode data mining ini adalah sekumpulan metode untuk menemukan pola yang tersirat dari suatu kumpulan data sehingga nantinya diperoleh informasi yang bermanfaat. Nah, data mining juga merupakan proses mengekstraksi informasi yang menarik, implisit, dan berpeluang untuk dimanfaatkan dari data berskala besar atau big data. Nah, selanjutnya ada analisis cluster. Jadi, analisis cluster ini merupakan salah satu alat bantu pada proses data mining yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek ke dalam suatu cluster. Nah, cluster itu sendiri adalah sekelompok atau sekumpulan objek data yang memiliki kemiripan satu sama lain dalam kelompok yang sama. Tujuan analisis cluster ini yaitu untuk tidak mengkorelasikan objek yang satu dengan objek lainnya, melainkan untuk mengidentifikasi sekelompok objek yang mempunyai kesamaan dan karakteristik khas yang dapat dipisahkan dengan kelompok lainnya. Hasil cluster dikatakan baik apabila mengandung ciri-ciri berikut. Jadi yang pertama itu memiliki homogenitas yang besar antar anggota pada cluster yang sama, dan yang kedua memiliki heterogenitas yang besar antar cluster yang satu dengan cluster lainnya. Selanjutnya, metode yang digunakan yaitu prosedur analisis cluster. Adapun tahapan-tahapan dalam prosedur analisis cluster ini sebagai berikut. Jadi yang pertama itu harus merumuskan masalah. Urgensi dalam melakukan perumusan masalah analisis cluster di sini yaitu pemilihan variabel yang nantinya digunakan dalam proses pengelompokan. Yang kedua adalah normalisasi data. Tujuannya dari proses analisis cluster telah dijelaskan yang tadi, yaitu untuk mengelompokkan objek-objek yang mempunyai kemiripan yang sama dalam satu cluster. Nah, normalisasi data ini dapat dilakukan dengan cara semua dimensi atau subvariabel penyusun ditransformasi ke dalam standar atau nilai rata-rata sama dengan 0, di mana variansi juga sama dengan 1. Cara menentukan nilai normalisasi adalah dengan menghitung nilai rata-rata dan deviasi standar. Selanjutnya ada pengukuran kemiripan. Jadi dalam pengukuran kemiripan di sini langkah awal yaitu mengukur seberapa dekat kemiripan dan kedekatan antar objek tersebut. Adapun pengukuran kemiripan yang digunakan untuk mengelompokkan data runtun waktu, yang pertama adalah dynamic time warping atau DTW. Yang kedua adalah autocorrelation based distinct. Selanjutnya metode dalam analisis cluster. Jadi pada analisis cluster terdapat dua metode yang dapat digunakan, yaitu metode hierarki dan juga metode non-hierarki. Namun dalam video kali ini kita hanya membahas mengenai metode hierarki saja. Dalam metode hierarki digunakan metode aglomeratif atau pemusatan, di mana metode ini merupakan metode untuk mengelompokkan hierarki dan pendekatan bawah atas atau bottom up. Metode aglomeratif ini biasanya digunakan pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun algoritma-algoritma pada pengelompokan hierarki dengan metode aglomeratif sebagai berikut. Jadi yang pertama menggunakan single linkage. Yang kedua menggunakan complete linkage, yang ketiga average linkage, yang keempat menggunakan word method, yang kelima menggunakan WPGMA method atau weighted pair group method with arithmetic mean, yang keenam menggunakan median method, serta yang ketujuh menggunakan centroid method. Berikutnya merupakan hasil dan pembahasan. Jadi, yang pertama data penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur dalam satuan jiwa yang terdapat pada tabel 2, yang direkapitulasi oleh Badan Pusat Statistik. Bisa dilihat di tabel 2 di mana ada data jumlah penduduk Provinsi Kalimantan. Berikutnya ada statistika deskriptif. Jadi, pembahasan akan diawali dengan menampilkan statistik deskriptif berupa time series plot untuk masing-masing kabupaten
atau kota di Provinsi Kalimantan Timur yang ditampilkan pada gambar 2. Jadi, berdasarkan gambar 2 tadi, diketahui perkembangan jumlah penduduk setiap tahunnya di kabupaten atau kota Provinsi Kalimantan Timur, di mana Kabupaten Mahakam Ulu baru terbentuk di tahun 2013 yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nah, jumlah penduduk di hampir semua kabupaten atau kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu contohnya adalah Kota Samarinda yang merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda ini mengalami perkembangan jumlah penduduk yang pesat bila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya merupakan contoh dari analisis klaster. Jadi berdasarkan metode pengelompokan yang digunakan tadi, di sini kita menggunakan tahapan yang pertama yaitu normalisasi data. Nah, normalisasi data di sini bertujuan untuk membuat semua variabel penelitian berada dalam jangkauan yang sama dan memperkecil perbedaan antara variabel penelitian. Bisa dilihat di tabel 3 ada normalisasi data jumlah. Selanjutnya kita akan menggunakan metode aglomeratif jarak DTW. Jadi jarak pengukuran kemiripan yang digunakan di sini adalah DTW dengan perhitungan menggunakan persamaan 4, 5, dan 6 dilakukan terhadap setiap variabel penelitian sehingga terbentuk matriks jarak D. Langkah selanjutnya setelah melakukan perhitungan jarak DTW tadi adalah melakukan proses pengelompokan menggunakan semua algoritma pada metode aglomeratif sehingga diperoleh dendrogram yang ditampilkan pada gambar. Setelah itu, kita juga akan menggunakan metode aglomeratif jarak ACF, di mana jarak pengukuran kemiripan digunakan ACF ini dengan perhitungan menggunakan persamaan 7. Hal ini dilakukan terhadap variabel penelitian sehingga terbentuk matriks jarak D. Bisa dilihat di tabel 5 hasil perhitungan jarak ACF terhadap setiap variabel penelitian. Nah, langkah selanjutnya setelah melakukan perhitungan jarak ACF tadi adalah melakukan proses pengelompokan menggunakan semua algoritma pada metode aglomeratif sehingga diperoleh dendrogram yang ditampilkan pada gambar 4. Setelah itu akan dilakukan penentuan jarak pengukuran kemiripan terbaik dan algoritma yang optimal. Nah, pengujian validitas pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan proses clustering yang optimal. Artinya, proses pembentukan klaster dengan algoritma pengelompokan yang bermacam-macam didasarkan pada jarak pengukuran kemiripan serta jumlah kelompok klaster yang optimal. Uji validitas jarak dan algoritma digunakan dalam penelitian ini adalah koefisien korelasi kopenetik berdasarkan persamaan 15 dan ditampilkan pada tabel 6. Tabel 6 ini merupakan perbandingan setiap algoritma pengelompokan dan jarak pengukuran kemiripan. Jadi berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai koefisien korelasi kopenetik untuk setiap penggunaan jarak yang berbeda terhadap setiap algoritma pengelompokan yang ada di dalam pengelompokan hierarki aglomeratif sangat beragam. Nah, nilai dari koefisien korelasi kopenetik berkisar antara -1 sampai dengan 1. Yaitu, artinya ketika nilai koefisien korelasi kopenetik mendekati 1, berarti jarak pengukuran kemiripan yang digunakan dalam proses clustering ini cukup baik. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk, jarak pengukuran kemiripan yang terbaik adalah Autocorrelation Based Distance atau ACF, di mana jarak ACF ini menunjukkan nilai yang optimal hampir mendekati 1 di beberapa algoritma pengelompokan. Nah, jarak ACF ini nantinya akan digunakan dalam proses analisa selanjutnya untuk menentukan jumlah klaster yang representatif dalam proses clustering. Selanjutnya yaitu jumlah klaster. Jadi setelah mendapatkan jarak pengukuran kemiripan yang terbaik yaitu jarak Autocorrelation Based Distance atau ACF serta algoritma pengelompokan yang optimal yaitu Average Linkage, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah klaster yang representatif dalam proses clustering algoritma Average Linkage. Uji validitas klaster yang digunakan pada penelitian ini adalah metode koefisien siluet. Berdasarkan persamaan 16, nilai koefisien Siluet. ditunjukkan pada gambar 5. Nilai koefisien Siluet dapat bervariasi antara -1 hingga 1. Jumlah klaster dikatakan representatif
Jika nilai koefisien siluet, mendekati 1 berdasarkan gambar 5 tadi, dapat diketahui bahwa jumlah klaster yang representatif dalam mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Kaltim adalah 2 klaster dengan nilai koefisien siluet, terbesar yaitu 0,68. Nah, jadi berdasarkan tabel 1, nilai koefisien siluet, diperoleh termasuk kategori good cluster. Jadi selanjutnya adalah profilisasi dan interpretasi hasil klaster. Pada proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk menggunakan data runtun waktu, jarak pengukuran kemiripan yang digunakan adalah Autocorrelation Based Distance atau ACF, serta algoritma pengelompokan yang optimal yaitu Average Linkage. Dengan jumlah klaster yaitu 2 sehingga dapat diperoleh dendrogram pengelompokan yang dapat dilihat pada gambar 6, di mana berdasarkan gambar 6 itu diketahui hasil pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan jumlah penduduk menggunakan data runtun waktu tadi. Pada klaster 1 terdapat 8 kabupaten atau kota yang bergabung, yaitu Kutai Timur dan Kutai Kartanegara yang pertama kali bergabung menjadi satu klaster dan diikuti oleh kabupaten atau kota lainnya yaitu Pasir, Berau, Bontang, PPU, Samarinda, dan Mahakam Ulu. Sedangkan pada klaster 2 terdapat 2 kabupaten kota yang bergabung yaitu Kutai Barat dan Balikpapan. Sehingga hasil pengelompokan bisa diilustrasikan seperti gambar 7. Kesimpulannya yaitu pengukuran kemiripan terbaik dalam proses pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah jarak Autorelation Based Distance dengan algoritma pengelompokan yang optimal adalah algoritma Average Linkage. Nah, nilai koefisien korelasi kopenetik yang diperoleh sebesar 0,99. Sedangkan jumlah klaster yang representatif adalah 2 klaster dengan nilai koefisien siluet, yang diperoleh sebesar 0,68.